Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyesuaian atas persediaan dagang. Perkenalkan, saya Rodatul Jannah sebagai moderator, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri-pemateri. Di sini saya atas nama Endang Nur Hidayah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu jurnal penyesuaian. Pada dasarnya, jurnal penyesuaian adalah suatu kegiatan akuntansi yang berguna dalam menetapkan pencatatan saldo akun baru di dalam buku besar pada akhir periode. Selain itu, jurnal penyesuaian juga digunakan untuk mencatat, membuat, dan juga menghitung pendapatan dan beban selama periode waktu yang bersangkutan. Tadi komponen jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. 1. Akun persediaan barang dagang. Terdapat 2 metode yang bisa digunakan untuk menghitung dan mencatat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang, yaitu metode harga pokok penjualan atau HPP. Di dalam harga pokok penjualan tidak hanya akan menghitung persediaan barang saja, tapi juga akan menghitung akun lainnya, yakni beban angkut, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan pengurangan harga. 2. Metode pendekatan akun ikhtisar laba rugi. Umumnya laba rugi akan selalu identik dengan kegiatan penjualan pada suatu barang. Pasalnya hal tersebut akan memberikan dampak pada persediaan awal dan akhir yang bisa menghasilkan harga jual pada suatu produk untuk pelanggan. Saya Baida Novalia, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Akun perlengkapan. Di dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kehadiran perlengkapan perusahaan umumnya dikenal sebagai aset lancar. Untuk itu, nominal yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui dengan baik. Contohnya, saldo PT ABC di bulan November 2020 adalah 8 juta rupiah. Tapi pada akhir periode, aset tersebut berharga 5 juta. Nah, jumlah perlengkapan harus kita catat adalah 8 juta dikurangi 5 juta sama dengan 3 juta. Jadi, perhitungan yang perlu kita catat dalam 3 juta rupiah, yang mana nilai tersebut adalah sisa pencatatan di dalam jurnal. Baik, saya Siska Nur Adriani sebagai pemateri ketiga akan membacakan atau melanjutkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. 3. Akun beban yang harus dibayar. Dalam komponen beban ini masih menjadi kategori utang atas tunggakan dan harus dibayar di setiap akhir periode. Contohnya, PT ABC mempunyai 15 karyawan yang menjadi beban pembayaran gaji sebanyak 4 orang. Pimpinan harus dibayar sebesar 10 juta rupiah dan 11 orang staf harus digaji sebesar 8 juta per bulan. Berikut ini adalah perhitungannya, yaitu 4 pemimpin dikali 1 bulan dikali 10 juta sama dengan 40 juta rupiah. Lalu 11 staf dikali 1 bulan dikali 8 juta sama dengan 88 juta rupiah. Jadi PT ABC harus membayar gaji karyawan setiap bulan sebanyak 128 juta rupiah. Berikutnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima terjadi karena perusahaan belum memperoleh pembayaran dari pelanggan di waktu yang akan datang, sehingga pendapatan ini adalah sisa utang yang belum dibayar. Berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian persediaan barang dagangnya. PT XYZ diketahui membeli tepung roti sebanyak 10 ton untuk PT CBA dengan total nominal 100 juta rupiah dan dibayar secara diangsur dengan 5 tahapan, yaitu 100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta rupiah. Jadi total piutang pendapatan yang harus ditulis di dalam jurnal penyesuaian persediaan barang dagang adalah sebanyak 20 juta rupiah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Saya Titin Agustina akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Penyusutan ini pada dasarnya adalah suatu kerugian yang besar untuk perusahaan. Contohnya, perusahaan mengalami penyusutan kendaraan operasional, mesin produksi atau aset lainnya. Berikut ini adalah contoh perhitungannya. PT GFA yang bergerak di bidang otomotif menerapkan adanya penurunan aset sebanyak 6% per tahun. Pada mobil yang dijual dengan rata-rata harga adalah 120 juta rupiah. Berikut ini adalah contoh perhitungannya. 120 juta rupiah kali 6% sama dengan 7.200.000 rupiah. Sekian. Saya Septina Ziadatin akan melanjutkan materi selanjutnya. Beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka terjadi karena adanya suatu pinjaman atau pembelian barang, atau penyewaan atau pembelian gedung. Umumnya, biaya ini akan dikategorikan menjadi harta atau beban. Contohnya seperti berikut. PT GHI di bulan Juli 2020 diketahui menyewa ruko untuk kebutuhan meeting selama 1 tahun, dengan nominal yang harus dibayar di muka adalah 5 juta per bulannya. Tapi, biaya sewa akan dikeluarkan menjadi 6 bulan dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya sewa terhitung 6 bulan, dari bulan Juli hingga bulan Desember. 6 kali 5 juta dibagi 12 bulan selama 1 tahun sama dengan 2.500.000. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima terlebih dahulu dari pelanggan atas adanya transaksi pada setiap produk yang belum dikirim, sehingga jenis ini bisa dijadikan sebagai pendapatan atau utang. Contoh pencatatan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk jenis ini. 4 kali 6 juta dibagi 12 bulan per tahun sama dengan 2 juta. Pencatatan sebagai pendapatan. Cara menghitungnya adalah sisa bulan tanpa pemakaian, yakni dari bulan Januari hingga bulan Agustus, yakni 8 bulan. 8 kali 6 juta dibagi 12 bulan per tahun sama dengan 4 juta. Baik, saya Cinta Wardani selaku pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah suatu tunggakan pembayaran yang tidak bisa dilunasi oleh pelanggan, dan hal ini menjadi beban kerugian untuk perusahaan. Piutang ini biasanya akan dilakukan dengan metode cicilan. Berikut ini adalah satu contoh soal dari piutang tak tertagih. PT KLH menerapkan jumlah piutang sebesar 2% untuk piutang yang tidak tertagih dari total jumlah tunggakan sebanyak 10 juta rupiah. Jadi, berapakah jumlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang tersebut? Di sini ditanyakan berapa jumlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang tersebut. Untuk mencari jumlah penyesuaian persediaan barang tersebut, kita harus menggunakan rumus jumlah tunggakan dikali jumlah piutang. Jadi, di sini jumlah tunggakan yaitu sebanyak 10 juta rupiah dan jumlah piutang sebesar 2%. Jadi, 10 juta dikali 2% sama dengan 200.000 rupiah. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.